Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bisunatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah jemaah sekalian, jemaah Masjid Al-Hikmah, jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bersyukur kepada Allah sampai detik hari ini, sampai detik ini di tempat yang mulia ini kita masih diizinkan oleh Allah, masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjalan di muka bumi Allah, berjalan di bawah langit Allah Subhanahu wa ta'ala, menghirup udara Allah ta'ala, meminum air dari Allah ta'ala. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian nikmat yang kedua, atau nikmat yang kedua tetapi nikmat yang paling besar di antara seluruh nikmat-nikmat ini semua, yakni sampai detik ini kita masih menjadi orang Islam. Artinya masih disematkan kepada diri kita sebagai seorang muslim yang insyaallah dalam proses menuju seorang mukmin insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah wajib dan pantas bagi kita semua selalu bersyukur kepada Allah taala dengan segala nikmat dan karunia dan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur yakni menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Nah, di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah menggunakan waktu ini sebaik mungkin. Satu di antaranya adalah terus usaha kita, ikhtiar kita agar diri kita semakin baiklah kualitas muslim kita. Dan kebaikan muslim itu tidak akan meningkatlah kualitas iman Islam kita atau muslim kita atau mukmin kita kecuali dengan ilmu. Dan ilmu inilah yang akan menjadikan kita ini lurus. Dengan iman kita bersemangat menjalankan syariatnya. Dengan ilmu maka iman kita menjadi lurus sebagaimana yang Allah kehendaki, yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ilmu yang kita pelajari ya adalah kajian kita yang judul besarnya adalah bekal kematian, zatul maut, bekal kematian. Bekal kematian bukanlah uang, bukanlah emas dan perak dan rumah dan kendaraan yang baik atau kendaraan yang mewah, tetapi bekal kita kembali kepada Allah adalah iman dan amal soleh. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya dan Allah terus memberikan hidayahnya dan keistiqomahan kita di jalannya, dan terus Allah berikan juga kekuatan untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bahasan pertemuan yang ke-11 pada pekan yang sebelumnya telah dibahas tentang satu peristiwa besar yang menimpa umat Islam. Dan sebagian ulama mengatakan semenjak Rasulullah diutus di muka bumi ini tidak pernah umat Islam itu tertimpa suatu musibah yang paling besar melebihi meninggalnya Nabi kita, wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang Umar pun sempat tidak siap untuk itu. Banyak di kalangan sahabat yang goncang keimanannya mereka. Maka tampillah seorang Abu Bakar yang menenangkan hal tersebut. Kemudian setelah itu terjadilah juga peristiwa yang sangat-sangat menentukan arah dari perjalanan dakwah Islam, dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang kepemimpinan dalam Islam. Di mana kemarin telah disampaikan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya,
Sisi lain ternyata dalam kondisi yang seperti itu, orang-orang Ansor mereka sedang bermusyawarah tentang kemaslahatan yang besar. Bukan kaum Ansor ini menjadi kesempatan, tidak, tetapi justru menjadikan momentum itu sebagai kerisauan mereka bersama agar dapat melanjutkan risalah kenabian, risalah Allah yang Allah embankan di atas pundaknya para sahabat. Apa yang mereka musyawarahkan? Mereka ingin menentukan calon pengganti Rasul dari sisi kepemimpinannya Rasul, bukan sebagai nabinya, bukan, tetapi dari sisi kepemimpinan Rasul SAW sebagai pemimpin umat ini. Maka salah seorang dari Ansor, ya, yang telah disiapkan sebagai tokoh terkemuka dari kalangan Ansor, mendengar hal tersebut, para sahabat, pembesar-pembesar sahabat yang lain, bil khusus orang-orang Muhajirin, mendatangi Abu Bakar untuk menyampaikan peristiwa ini. Harus cepat diselesaikan ini, harus dikelirkan ini sebelum terjadi fitnah keributan yang akan memecah belah, memporak-porandakan persatuan umat Islam. Maka datanglah Abu Bakar, ya, ke tempat tersebut yang disebut dengan Bani Sa'idah, ya, Bani Sa'idah di halaman di Sakifah Bani Sa'idah, ya, di halaman rumah besar seorang tokoh yang disebut dengan Bani Sa'idah. Maka Abu Bakar datang ke tempat tersebut dan mencoba berdialog dengan cara yang baik. Jadi ternyata berargumen, berdialog itu adalah tuntunan ajaran kita yang telah dipraktekkan oleh Rasul dan telah dicontohkan juga oleh para penerus Rasul, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Jadi banyak hal dalam Islam ini bisa selesai dengan apa? Dengan duduk bareng. Perkara-perkara besar yang terjadi yang hampir memecah belah umat Islam ini ternyata bisa diselesaikan dengan kepala dingin, dengan kepala dingin, duduk berargumentasi, duduk berdialog dengan baik. Dan inilah calon-calon pemimpin, masya Allah. Maka Abu Bakar dapat menenangkan hal tersebut dan telah disepakati bahwa yang menjadi pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Abu Bakar sendiri meminta, tidak, tetapi ini merupakan kesepakatan dari seluruh para sahabat, namanya ijma, konsensus berarti, dan tidak bisa ditentang dalam hal ini. Dalam hal ini tidak bisa ditentang. Dan kejadian ini jemaah sekalian dari semenjak wafatnya Rasul waktu duha terus sampai berkelanjutan sampai malam. Jadi hari Senin malam itu, maka para sahabat baru pertengahan malam terjadilah kesepakatan dan Abu Bakar mulai dibaiat oleh kaum muslimin. Baru kemudian hari kedua, Yaumul Tsalatsa, hari Selasa, para sahabat mereka fokus untuk mengurusi jenazah yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin sisi ini, ya, ada tasyayyu, mereka mengambil kesempatan dari sisi ini celah untuk menghujat para sahabat. Ya, ini kemarin sudah saya sampaikan. Baik, hal ini telah dinukilkan oleh Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala dalam sirah nabawiyahnya. Beliau mengatakan, falamma buyya Abu Bakrin radhiyallahu anhu aqbalan nasu ala jihazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul tsulatsa. Setelah Abu Bakar disepakati secara aklamasi, bahkan secara ijma, konsensus para sahabat dibaiat, maka setelah itu baru hari berikutnya, hari Selasanya, dari pagi harinya tentunya seluruh kaum muslimin, seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in fokus untuk mengurusi jenazahnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menukilkan beberapa riwayat dalam kitab surah nabawiyahnya tersebut. Kemudian di akhir-akhirnya ada catatan. Beliau mengatakan, "Falamma faraga min jihazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul tsulatsa, wada'a fi saririhi fi baitih." Setelah selesai mengurusi jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik, ya, dengan baik tentunya setelah dimandikan dan dikafani, maka para sahabat meletakkan jasad yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tempat tidurnya, di atas ranjangnya di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian terjadilah perbedaan di mana akan dimakamkan Rasul. Nanti kita akan bahas. Tapi setelah disepakati, kemudian mereka mulailah mensolati Rasul sallallahu alaihi wasallam karena rumahnya sangat sempit. Rumah Aisyah itu sangat begitu sempit.
hanya kotak saja rumahnya. Bahkan Rasulullah kadang-kadang kalau sholat malam, ketika mau sujud terpaksa harus mengangkat kaki Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis-hadis yang sahih, menunjukkan begitu sempitnya rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah jenazah Rasulullah diletakkan. Ya, kebayang kira-kira hari ini kan tempat dapur kita Masya Allah sendiri, kamar mandinya aja Masya Allah bisa untuk tidur, ya kan. Terus kamar tidur kita Masya Allah luar biasa, tempat ruang keluarga, ruang tamu, belum lagi teras dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan rumahnya Rasulullah, Masya Allah, maka nggak masuk akal kita. Pemimpin manusia yang pernah ada di muka bumi ini, manusia yang termulia alal itlaq berdasarkan kesepakatan para alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi rumahnya begitu sangat sederhana. Disitulah Nabi Muhammad diletakkan jenazah yang mulia setelah dikafani. Telah disepakati di mana dimakamkan. Kemudian barulah para sahabat masuk 10 orang dalam riwayat Ibn Hisham. 10 orang bergantian, ya, laki-laki dahulu, kemudian wanita, kemudian anak-anak kecil. Mereka bergantian, hanya 10 orang dulu, dan orang yang paling dekat terlebih dahulu. Dan dalam banyak riwayat, termasuk juga Al-Imam Ibn Hisham mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mau menjadi imam untuk menyolati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun. Artinya mereka sholat masing-masing 10 orang. Karena tidak ada yang merasa pantas dan merasa berhak, dan tidak ada yang berani melangkahi itu. Ini adab yang begitu sangat tinggi, ya, ditampakkan di hadapan kita, ditulis dengan tinta emas oleh para alim ulama sejarah mereka, bagaimana penghormatan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah selesai, sudah kebayang kira-kira lama, berarti dari hari Selasa itu sampai tengah malam. Baru sampai tengah malam, ya. Lailatul Arbi'a, pada tengah malam Rabu, jadi Selasa malam itu baru jenazah yang mulia, jasad yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan di tempatnya yang terakhir di muka bumi ini. Malam, di tengah malam. Kenapa? Karena orang berbondong-bondong ingin menyolati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan yang gundah gulana. Ya, sudah dengan perasaan yang, bayanglah kalau ada orang yang sangat kita kagumi, yang sangat kita cintai, pokoknya segalanya lah bagi kita, meninggal dunia, bagaimana rasa kita jemaah sekalian? Udah nggak jelas pokoknya, ya kan? Kita sendiri jalan pun kayak di atas awang-awang begitu. Itulah kondisi sahabat dalam kondisi itu. Tapi tampillah seorang Abu Bakar yang kemarin sudah kita bahas, bagaimana menenangkan, menyatukan, meyakinkan, ya, kaum muslimin. Baik. Sebelum melanjut jemaah sekalian, ada satu hal catatan penting juga yang menyerupakan akidah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwa jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hancur termakan oleh tanah, termakan oleh waktu dan zaman. Ya, menjadi sunatullah ala ibadihi, ketentuan Allah kepada hamba-hambanya secara umum, bahwa manusia diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kita diciptakan, kembali kepada pula kita akan dikembalikan, dan dari tanah pula akan dibangkitkan kelak di akhir zaman, setelah hari kebangkitan, setelah hari kiamat. Itu secara umum manusia hancur, manusia akan hancur. Bahkan Quran juga menjelaskan, qad alimna ma tanqusul ardu minha wa indana kitabun hafidz. Allah mengatakan, qad alimna, sesungguhnya kami telah mengetahui, ma tanqusul ardu, apa yang telah ditelan, dimakan, dihancurkan oleh bumi. Dari seluruh manusia yang dimasukkan dalam liang lahat, liang kubur, semua akan dimakan oleh bumi. Itu sunatullah, itu ketentuan Allah dengan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Allah mengatakan demikian. Wa indana kitabun hafidz, dan pada kami ada catatan yang terpelihara. Siapa yang dimasukkan, berapa orangnya, itu semua ada catatannya.
Semua walaupun sudah hancur lebur, ya, walaupun sudah hancur lebur, tetapi Allah punya catatan hal tersebut. Dan ini sunatullah kepada hamba-hambanya, kepada seluruh umat manusia. Karena itulah ada satu keyakinan juga, ya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwa Nabi Isa yang sudah sekian ribu tahun diangkat oleh Allah pada umur 33 tahun, kelak di akhir zaman akan diturunkan ke bumi untuk yang kedua kalinya, sehingga beliau tinggal bersama umat Islam selama 7 tahun memimpin umat Islam. Jadi beliau turun ke muka bumi bukan untuk membawa ajaran baru, bukan sebagai nabi yang membawa risalah baru, bukan, tetapi sebagai nabi dan rasul yang menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pada saat pertama kali turun dipimpin sholatnya oleh siapa? Oleh Muslim dari umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu hikmahnya adalah apa? Selain memang hikmahnya ada beberapa diterangkan ulama dalam kitab At-Tadhkirah Al-Imam Al-Qurtubi. Satu di antaranya beliau hikmahnya adalah apa? Untuk membenarkan ajaran Rasul. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwa ajaran Alkitab hari ini itu udah nggak benar, udah nggak berlaku. Yang ketiga, untuk menghancurkan seluruh simbol-simbol salib. Yang berikutnya, untuk membunuh babi-babi yang ada. Ada satu hikmah lagi, kata ulama, yang menjadi asrar, rahasia penting kaitannya dengan bahasan kita adalah apa? Ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa benarlah Allah berfirman, minha khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan, ke tanah pula kalian dikembalikan. Minha, dari tanah pula, nu'idukum taratan ukhra, kalian akan dibangkitkan untuk yang kedua kalinya. Nabi Isa adalah manusia biasa, kata Allah. Hanya beliau punya kelebihan, Allah ciptakan tanpa seorang bapak, itu Nabi Isa. Tapi prosesnya sama sebagai manusia yang lain, itu Nabi Isa. Dan beliau berarti manusia. Ketentuan Allah kepada hamba-hamba yang bernama al-insan atau manusia itu semua akan meninggal di bumi. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam diturunkan ke muka bumi, salah satunya adalah apa? Untuk membenarkan firman Allah, membuktikan kebenaran Allah, bahwa Allah tidak bohong. Siapapun namanya manusia pasti wafatnya di muka bumi ini. Itulah Nabi Isa. Kemudian setelah beliau memimpin peperangan, ya kan, memimpin umat Islam, bukan peperangan, ya, memimpin umat Islam, beliau melanjutkan perjuangan Islam, memimpin Islam selama 7 tahun. Beliau meninggal dunia setelah haji dan umrah dan seterusnya, dan nikah dan punya anak. Kemudian beliau diwafatkan di bumi dan dimakamkan di bumi ini. Adapun di mana beliau dimakamkan tidak ada satu hadis pun yang sahih. Karena itulah ulama berikhtilaf. Ada yang mengatakan nanti jasadnya Rasulullah SAW, jasad Nabi Isa akan dimakamkan di samping kuburnya Rasul, tapi nggak ada hadis yang bisa dipegang. Ada yang mengatakan nanti akan dikemukakan di Baqi, nggak bisa dipegang. Ada yang nanti akan dikebumikan katanya di Baitul Maqdis, juga tidak bisa dipegang. Intinya itu urusan Allah, nggak begitu penting bagi kita sebenarnya. Tapi intinya bahwa beliau turun ke muka bumi ini membenarkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW dan membenarkan firman Allah, dari tanah beliau berasal, maka ke tanah beliau akan dikembalikan. Ini sunatullah subhanahu wa ta'ala. Secara umum jemaah sekalian, hanya ada satu, ya, pada manusia yang tidak bisa hancur, yang tidak bisa hancur, yaitu yang disebut dengan azbu danab atau sa' dalam bahasa Arabnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kullu ibni Adam ya'kulu turabu illa azbu danab minhu khuliqa wa fihi yurakibu. Seluruh Bani Adam ketika wafat akan dimakan jasadnya oleh tanah. Itu sunatullah. Ya, walaupun sampai hancur lebur, ya kurang lebih bisa 2-3 tahun. Ya, dalam proses kehancuran jasad manusia itu katanya ada 5 proses. Ini Pak Dokter lebih paham, ya. Beliau yang paling berat menjelaskan bab ini. 5 proses, ya, terjadinya. Dari awal, ya, detak jantung mati sampai menjadi hancur lebur. Itu 5 proses akan terjadi pada setiap manusia.
Yang jika kita lihat ini jemaah sekalian, masya Allah, kita nggak ada apa namanya alasan untuk kita sombong sebenarnya. Ternyata manusia seperti itu. Allahu Akbar. Nah, kembali kepada maksud, Rasulullah mengatakan seluruh anak Adam jika mati maka akan dimakan oleh tanah. Hanya satu yang tidak bisa hancur, yaitu al-jabudhan atau sok-sok yang disebut oleh bahasa kita tulang ekor. Dari situlah ya manusia kelak akan diciptakan kembali. Dari situlah pula nanti manusia akan disusun kembali, dirakit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang hadis ini telah banyak ulama yang mencoba melakukan riset secara ilmiah. Satu di antaranya adalah Syekh Dr. Abdul Karim Abdul Majid Az-Zaidan, salah seorang pimpinan ulama di Yaman. Hari ini beliau masih hidup. Beliau telah mengadakan penelitian dengan timnya, meriset bahwa beliau melakukan pada tulang ekor hewan. Tulang ekor hewan udah di blender menjadi seperti serbuk, seperti debu, udah dibakar, digoreng, ya kan, direbus, ternyata tidak mati. Ternyata tidak mati. Itu dari hewan. Begitu juga apalagi manusia yang Allah ciptakan sebagai sebaik-baik manusia dan sebaik-baik ciptaan. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, nanti setelah dunia dikiamatkan pada tiupan sangkakala yang pertama, kemudian tiupan sangkakala yang kedua, ya Allah tiupkan dan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, sebelum terjadi itu, sebelum peniupan sangkakala yang kedua, Allah turunkan hujan. Dunia tadi kan hancur. Ya, ternyata kehancuran dunia itu mengeluarkan isi perut dunia, termasuk tulang-tulang ekor seluruh manusia. Bahkan dalam kitab Tadkiratul Maut, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan nanti akan keluar dari satu lubang kuburan itu bisa sampai ribuan orang. Bisa sampai ribuan orang, ya. Mungkin salah satu yang bisa kita cerna seperti kasus di Jakarta, kan banyak kuburan yang ditumpuk. Tapi kalau beliau mengatakan nggak cuma itu, kemungkinan sebelumnya ada umat yang memang ribuan dikubur dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama karena musibah dan sebagainya. Nah, setelah hari ini dunia ini kiamat, kemudian bumi memuntahkan isinya, termasuk tadi, maka menjelang tiupan sangkakala yang kedua, Allah turunkan hujan. Dan hujan itu mengenai tulang-tulang ekor tersebut, dan Rasulullah mengatakan maka tulang ekor tersebut akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayur kol ketika baru terkena hujan. Tumbuh begitu. Dari situ pula ya, dengan izin dan perintah Allah Ta'ala, tulang kaki kita yang mungkin sudah berterbangan tak tahu kemana, mungkin daging kepala kita, kaki kita, paha kita, ya kan, hidung kita, mata kita, mungkin telinga kita tidak tahu kemana sudah terbangnya, dengan kuasa Allah dan perintah Allah, Allah kembalikan berkumpul bersatu sebagaimana dahulu sebelum dia dimatikan. Persis sama dengan kuasa Allah. Tapi bedanya, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, mereka kelak setelah itu, ya kan, mereka dibangkitkan dari kuburnya masing-masing tanpa satu alas kaki. Yang kedua, belum dikhitan. Yang ketiga, manusia dalam kondisi tidak satu helai benang pun menutupi badannya. Kan itulah Aisyah mengatakan, apakah nanti kita tidak malu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tidak wahai Aisyah, karena yang sedang kuhadapi perkara yang begitu sangat hebat dan besar yang pernah saya singgung sebelumnya. Nah, kembali kepada maksud jemaah sekalian, ini adalah ketentuan Allah kepada kita. Ini adalah ketentuan Allah kepada kita semuanya. Maka kalau kita akan beginilah jadinya, kita semua kelak akan mati, dan kondisi kita pun akan seperti itu, tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Tetapi ada bahasan yang tadi saya sudah singgung di awal. Ini ketentuan Allah kepada seluruh umat manusia. Yang namanya manusia dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, manusia yang terakhir di muka bumi sama sunnatullah, ketentuan Allah kepada mereka. Tetapi dari keumuman ini ternyata jemaah sekalian ada hadis yang sahih dan telah dibuktikan dalam penelitian bahwa jasad para nabi dan rasul
dan beberapa makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jasad mereka tidak termakan oleh tanah. Utuh persis sebagaimana pertama kali jam pertama meninggal dunia. Kita lihat hadisnya dan kita lihat nanti beberapa pernyataan dan hasil riset dari para alim ulama dan para ahlinya. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya, dan juga dalam beberapa kitab yang lain termasuk Imam Abu Dawud, Ibnu Majah wal hadis sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min afdali ayamikum yaumul jum'ati fihi khuliqa Adamu wa fihi kubida wa fihi nafkhatu wa fihi saqqatu." Sesungguhnya seafdal-afdal hari-hari kalian selama setiap pekan itu adalah hari Jumat, kata Rasulullah. Maka hari Jumat dalam yang lain Sayyidul Ayyam, penghulunya pada hari raya umat Islam mingguan, itu hari Jumat. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa? Apa di antara keutamaannya? Fihi khuliqa Adamu. Pada hari Jumat itulah diciptakan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Adalah hari Jumat, saat hari yang terbaik diciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi kubida, dan pada hari itu juga Allah mencabut nyawa Nabi kita bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi nafkhah, pada hari Jumat pula nanti tiupan sangkakala yang pertama, dan hari itulah banyak manusia yang akan mati dan pingsan. Yang pingsan artinya yang sudah mati, nyawa yang ada sebagian ulama mengatakan siapa yang pingsan ini bukan manusia tapi ruh, katanya. Ruhnya pun bisa pingsan. Ruh pun bisa, ada sebagian tersebut ulama. Tapi yang kita maksud bukan itu. Intinya hari Jumat akan terjadi tiupan sangkakala yang pertama yang disebut dalam istilah Quran dan hadis adalah yaumul qiyamah. Hanya itu yang sampai kepada kita secara riwayat hadis yang sahih, bahwa hari kiamat kapan terjadinya yang kita tahu pada hari Jumat. Tapi kapan waktunya, berapa tahun lagi, tidak ada satupun yang berani mengatakan akan terjadinya hari kiamat tersebut. Kalau beberapa tahun yang lalu ya, ada pernyataan oleh seorang dai bahwa setelah sekian tahun nanti terjadi hari kiamat, ya, itu jelas bertentangan dengan seluruh pendapat jumhur ulama karena bertentangan Quran dan hadis. Tidak satu orang pun yang tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Yang sampai kepada telinga kita, kepada ilmu kita, hanya harinya, yaitu yaumul Jum'ah, itu saja, enggak lebih dari itu. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fa'aksiru alayya minas salati fihi, fa inna salatikum ma'rudatun alayya." Karena itulah pada hari Jumat perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali dimanapun kita berada. Dan dalam hadis yang lain, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku nantilah dialah orang yang akan paling dekat majelisnya pada hari kiamat. Jadi satu kemuliaan, maka diperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tu'ridu salatuna 'alaika wa qad arimta ya Rasulullah?" Wahai utusan Allah, bagaimana salawat kami akan sampai ke hadapanmu ya Rasul, sedangkan engkau telah menjadi tanah? Sedangkan engkau telah menjadi tanah. Kan nanti kita akan mati ya Rasul, engkau pun akan mati. Bagaimana salawat akan nyampe kepadamu? Kau sudah tidak ada, alias sudah jadi tanah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula azadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad-jasad yang mulia, jasadnya para nabi, jasadnya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini satu dalil ya, bahwa jasad para nabi dan rasul termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharamkan dimakan oleh apapun. Mikroba-mikroba yang ada itu kan makhluk Allah, tanah makhluk Allah. Jika Allah berkehendak, Allah perintahkan pada waktu yang sama, tempat yang sama memakan jasad yang lain, tapi pada waktu yang sama menjaga jasad para nabi dan
dan Rasul. Kenapa? Karena mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya di tempat yang sama, di air yang sama, di laut yang sama, menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan waktu yang sama, tempat yang sama, dia membinasakan Fir'aun. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kan itulah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, maka jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik hari ini persis sama sebagaimana saat itu dicium keningnya oleh Abu Bakar, yang kemarin sudah kita bahas. Abu Bakar kan datang dari pinggiran Madinah, mendengar berita tersebut langsung bergegas menuju rumah Aisyah, karena beliau tahu Rasulullah akhir hayat di rumah Aisyah. Masuk ke dalam, Rasulullah ditutup dengan kain, muka yang mulia sallallahu alaihi wasallam dibuka oleh Abu Bakar, temannya sekaligus orang yang paling dicintai, sekaligus mertuanya Rasul. Dibuka, dilihat wajahnya, subhanallah, dengan penuh ta'zim, dengan penuh penghormatan. Tibta anta ya Rasulullah hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, engkau begitu mulia, engkau begitu hebat, engkau begitu indah saat hidup dan juga saat wafat. Sama, nggak ada perubahannya, sama persis, tidak ada perubahannya. Jadi hari itu dicium oleh Abu Bakar, hari ini pun ya, itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Nabi Muhammad tetap sama, tidak berubah. Kondisinya sama, tidak berubah. Baik, kemudian ada pertanyaan, apakah ini hanya khusus untuk Nabi dan Rasul atau bisa untuk yang lain? Ulama mengatakan jika Allah berkehendak juga terjadi pada selain Nabi. Selain Nabi. Apa di antara siapa di antaranya? Di antaranya adalah para penghafal Quran yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Termasuk juga para syuhada. Nanti kita akan bacakan beberapa hadisnya. Di antaranya adalah ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata hamilul Qur'ani auhallahu ilal ardi liakli lahmihi faqala fataqulul ard fakaifa akilu lahmahu wa kalamaka fi jawfihi. Jadi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, tapi hadisnya memang dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Tetapi secara fakta memang ada yang seperti itu. Adalah Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang ini, riwayat Al-Imam Dailami dan Ibnu Asakir, tapi riwayatnya diperselisihkan tentang kesohihannya alias lemah. Beliau hadis ini mengatakan idza mata hamilul Quran, apabila meninggal dunia, wafat seorang pembawa Al-Quran, penjaga Al-Quran, hafidhul Quran yang mengamalkan isinya, tentunya mengharamkan apa yang diharamkan, menghalalkan apa yang dihalalkan, maka auhallahu ilal ardi liakli lahmihi, maka Allah memerintahkan kepada tanah untuk memakan dagingnya. Maka tanah mengatakan, kaifa akilu lahmu wa kalamuka fi jawfihi, ya Rabb, ya Tuhanku, bagaimana aku mampu memakan daging orang ini sedangkan pada hatinya tersimpan kalammu, firmanmu ya Rabb. Jadi banyak ternyata ya hadis ini memang secara ilmu hadisnya lemah, tapi banyak ditemukan ya dari zaman ke zaman di tempat satu dan tempat yang lainnya, banyak ternyata para penghafal Quran yang betul-betul mengamalkan isinya. Allah jaga jasadnya sebagaimana dibongkar setelah sekian tahun, bahkan sekian puluhan tahun, ternyata masih sama, tidak berubah. Dan ini berlaku bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga terjadi dalam beberapa riwayat adalah para syuhada yang jasad mereka terjaga. Ada beberapa riwayat, di antaranya adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu peperangan, terjadi peperangan yang sangat luar biasa yang memakan korban cukup banyak, yaitu di perang Uhud, sehingga terkadang satu lubang itu lebih dari satu. Setelah usailah peperang tersebut, kemudian zaman berganti dengan zaman, setelah sekian lama
Anak cucu mereka rasa tidak nyaman kalau ayahandanya dikuburkan di tempat satu lubang dua orang. Kayaknya tidak memuliakan, begitulah. Atau sebagai bukti cintanya ingin dipindah ke tempat yang lain. Maka dibongkarlah ternyata para syuhada tersebut, dan ternyata jasadnya masih sama persis ketika pada jam itu dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Darahnya pun masih segar mengalir. Bahkan baunya darah yang mengalir tersebut bau kasturi. Ini terjadi pada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu jadi pertanyaannya, apakah ini berlaku pada semua hafiz Quran dan pada semua syuhada dan para semua wali-wali Allah, para ulama? Ulama mengatakan tidak ada hadis yang menunjukkan itu, tetapi juga tidak ada hadis yang mengatakan tidak. Alias ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada suatu temuan jemaah sekalian, ya, ada suatu temuan yang di sini ditulis penemuan tersebut oleh seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad As-Sawaf. Mengutip keterangan dari Syekh Muhammad As-Sawaf, kemudian dikutip oleh Dr. Tariq Suwaidan, bahwa ada satu kejadian di mana para syuhada pada perang Uhud, makamnya mereka terkena banjir yang sangat luar biasa, sehingga terpaksa harus dipindah atau diperbaiki. Maka diturunkanlah sekian banyak para petugas. Ada sebagian yang membuka kembali sebagian yang lahat mereka, dan mereka begitu terkejut jemaah sekalian. Kenapa? Ketika ternyata ditemukan seluruh jasad-jasad syuhada Uhud. Ya, ini belum lama kejadiannya, ya, belum lama, beberapa tahun yang lalu, belum lama, ya. Ternyata jasad mereka utuh dan tidak ada perubahan, bahkan darah masih mengalir dari sebagian yang terluka pada saat itu, dan darahnya masih mengalir merah dengan bau kasturi. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu, tidak berubah. Ini fakta yang Allah tunjukkan kepada kita. Ini fakta yang Allah tunjukkan kepada kita. Untuk apa? Agar kita mau berpikir, agar kita mau mengambil pelajaran daripada kisah-kisah ini dan pada kejadian-kejadian yang terjadi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kejadian ini sebenarnya kalau kita ingin berpikir dan kita menjadikan ini sebagai bahan renungan kita bersama, ternyata manusia itu tidak ada harganya. Kita dari tanah kembali kepada tanah. Wajah yang tiap pekan sekali kita permak, ya kan? Ada yang dipasang susu, ya kan? Ada yang ditarik benangnya, ada yang disedot lemaknya, ya kan? Di facial setiap minggu sekali. Badan kita masya Allah kita perhatikan tiap hari. Ternyata kalau mati juga dimakan belatung dan akan hancur. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, aksiru bidzikri hadimil ladzat. Wahai kaum muslimin, perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang jika kalian ingat akan menghancurkan seluruh kenikmatan dunia ini. Keinginan kalian yang ambisi yang begitu sangat hebat dalam hati kalian, menguasai hati kalian, ini akan lenyap seketika jika kalian ingat itu. Yaitu apa? Yaitu al-maut, yaitu kematian. Ternyata kematian, makanya salah satu sunnah Nabi Muhammad yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita adalah apa? Berziarah kuburan. Berziarah untuk mengambil pelajaran dan untuk mendoakan yang di dalam kubur, bukan sebaliknya kita minta didoakan oleh yang di dalam kubur. Itu asalnya. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah dahulu melarang kalian untuk ziarah ke kuburan di awal-awal Islam, ketika umat Islam baru belum kuat imannya, masih mu'alaf, ya kan, yang Rasulullah paham bahwa orang-orang jahiliyah dahulu menjadikan kuburan sebagai tempat sembahan selain Allah. Maka Rasulullah mimba bisa dudara'i, menjaga manusia agar tidak
dengan hal tersebut menjadikan mereka syirik, melakukan hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Rasulullah melarang di awal-awal Islam. Setelah Rasulullah melihat umat Islam imannya udah kuat, akidahnya sudah benar, ya, ilmunya sudah banyak, amalnya apalagi, kemudian Rasulullah mengatakan fal'an fazuruha, sekarang datangilah, ziarahlah kuburan. Jadi berziarah itu mendatangi kuburan sebenarnya. Untuk apa? Fa inna tudzakirukum anil akhirah, karena dengan kalian datang ke kuburan mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan aqyas al-aqyas, orang yang paling cerdas itu adalah apa? Orang yang paling banyak mengingat kematian dan beramal untuk setelah kehidupan di dunia ini. Itulah orang yang cerdas. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang agak sedikit lemah teksnya adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas itu menurut Nabi Muhammad, hadis tersebut adalah apa? Orang yang tahu dirinya mau kemana, dari mana dan mau kemana, dan dia mempersiapkan dengan amal sebelum datangnya kematian itu. Ini orang yang cerdas, jemaah sekalian. Maka hadis ini menjadikan kita sebagai bahan terpenting untuk introspeksi diri kita. Saya termasuk orang cerdas atau sebaliknya? Kalau saya hidup saya dengan segala yang Allah berikan, pikirnya ada dunia, berarti kita kebalikan daripada hadis tersebut. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang jadi presiden. Tidak harus bisa jadi presiden, tidak harus bangun ini punya itu, tidak. Tapi orang yang banyak mengingat akhirat dan menyiapkan amal untuk yang kekal abadi tersebut. Semoga saya dan antum semua diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk selalu ingat akhirat. Kita hidup di dunia 24 jam diserang dunia, maka kita luangkan waktu untuk ingat akhirat kita, kehidupan yang abadi yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Demikian, semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan insyaallah pada salat. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penyampaian sebelum Isya tadi telah disampaikan tentang satu di antara akidah dan keyakinan kita sebagai orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini dan sampai hari kiamat, jasadnya beliau, walaupun beliau telah dianggap secara syar'i telah meninggal dunia, telah wafat, makanya dikuburkan, dimakamkan. Itu logikanya. Karena beliau telah dianggap, diimani oleh seluruh sahabat, beliau meninggal dunia, makanya dimakamkan. Tetapi Allah muliakan Nabi Muhammad dengan penjagaannya, sehingga sampai detik ini dan sampai hari kiamat jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terjaga dan terlindungi, tidak berubah sama sekali. Kenapa? Atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini terdapat beberapa hikmah. Di antaranya adalah sebagaimana diterangkan oleh para alim ulama kita, bahwa Allah menjaga Nabi Muhammad. Allah menjaga Nabi Muhammad baik secara maknawinya atau secara zahir. Secara zahir jelas Allah menjaga Nabi Muhammad, ya, dari dibunuh, dari hal-hal yang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam asbabun nuzul ayat surat Al-Maidah, ketika Allah berfirman, ya ayuhan nabi balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama balagta risalatik fama balagta risalatak wallahu ya'simuka minan nas. Wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaik, sampaikan apa saja yang telah Allah turunkan kepadamu. Jadi Allah itu telah membuat perjanjian dengan Nabi, dan tentunya para pewaris Nabi, apapun yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah harus disampaikan kepada umat, walaupun itu pahit, walaupun dengan penuh risiko. Ini sudah perjanjian Allah dengan Nabi dan para penerus Nabi tentunya. Nah, kembali kepada ayat, Allah mengatakan, wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan kepada umatmu apa saja yang telah disampaikan oleh Allah, diturunkan, diwahyukan oleh Allah kepadamu, kepada seluruh umat manusia. Enggak ada yang Rasulullah simpan sama sekali.
Ya, semuanya telah disampaikan, sedikit ataupun besar, yang dapat mendekatkan diri kepada surga, menjauhkan dari neraka, semua telah disampaikan sebagaimana riwayat Tabrani dan hadis yang sahih. Maka Allah mengatakan, kalau kamu tidak menyampaikan satu ayat pun kau sembunyikan, tidak kau sampaikan kepada umat, berarti engkau tidak menjagakan perintahku. Tapi kalau kau menjalankan, apa kata Allah? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu, melindungimu daripada manusia, dari gangguannya, daripada dirimu disakiti, ya, daripada dirimu dianiaya, dihinakan dan seterusnya. Nah, ayat ini turun, kemudian Nabi Muhammad SAW baru saja, beliau tidak lama, belum lama berhijrah di Mekah ke Madinah. Beliau paham dirinya selalu diintai oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Rasul, mau dibunuh berkali-kali. Berapa kali usaha orang-orang kafir membunuh Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah dijaga 24 jam oleh sahabat-sahabat yang siap mengorbankan jiwa nyawanya. Tapi setelah turun ayat ini, maka mereka disuruh pulang. Udah pulang kalian ke masing-masing, ke rumah masing-masing. Aisyah bertanya, kenapa ya Rasul? Bukankah engkau selalu diintai orang-orang yang tidak suka denganmu? Maka Nabi Muhammad dalam hadis tersebut mengatakan, Allah telah menjaminku dari aku disakiti, dibunuh oleh manusia. Rasulullah sebutkan ayat ini. Di antaranya wallahu ya'simuka minan nas. Dan ternyata jemaah sekalian, penjagaan Allah itu kepada Nabi Muhammad, bahkan secara fisik pun beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik fisiknya. Bahkan yang keluar daripada jasadnya Rasulullah pun itu yang kita anggap sebagai kotoran, keringat, itu kan kotoran sebenarnya, tetapi itu penuh dengan barokah. Bahkan dalam banyak riwayat hadis sahih, tidak ada seorang sahabat tidak ada seorang sahabat pun yang mendapatkan itu kecuali akan disimpan. Ada namanya seorang sahabiyah, Ummu Aiman. Rasulullah biasa tidur di tempatnya. Ummu Aiman ada dua dalam sejarah Rasul. Ummu Aiman ibunya Anas dan juga pembantunya Rasulullah. Tidur biasanya kalau Rasulullah di musim panas itu tempat tidurnya terbuat dari kulit yang dibalik, ya, bukan kulit yang masih ada bulunya, dibalik kalau musim panas biar nggak panas. Itu kalau tidur Rasulullah keringetan, maka akan bercurah-curahlah keringatnya Nabi Muhammad di kulit tersebut. Maka oleh sahabiah diambil, diperes, dimasukkan ke dalam botol sebagai obat, sebagai barokah, dan baunya lebih wangi daripada kasturi. Hadisnya cukup banyak. Rasulullah menjaga. Rasulullah dijaga itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai meninggal dunia pun beliau dijaga oleh Allah Ta'ala. Jasadnya pun tidak hancur sebagaimana umumnya manusia. Bukan hanya itu jemaah sekalian, nanti kita akan sampaikan, ya, bahwa beliau pun dijaga dari usaha-usaha yang tidak suka dengan Allah dan Rasulnya. Jadi dalam sejarah pencurian jasadnya Rasulullah ada 5 kasus tercatat dalam sejarah umat Islam, di mana usaha mereka ingin mencuri jasad Nabi Muhammad dan 2 sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Tapi Allah jaga dengan penjagaan Allah tentunya melalui hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini juga semakna dengan sabda Rasulullah dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jaga agama Allah, perintah Allah, Allah menjagamu. Jaga perintah Allah, Allah selalu di hadapanmu. Makanya ayat yang lain juga Allah juga mengatakan dalam hadis kursi, man adani waliyan faqad adatuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu waliku, orang yang menjaga agama Allah tadi itu, apa kata Allah? Aku telah memberikan iklan, aku telah mengundangkan perang dengan orang tersebut. Ada satu kitab yang luar biasa, saya tidak tahu apa sudah diterjemah apa belum. Seorang ulama dari mazhab Hambali namanya Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab kecil membahas hadis ini tadi. Hadis ini panjang lebar, ya, nggak terlalu tebal. Dalam bahasa Arab mungkin disebut dengan Qutaibat lah, kitab-kitab kecil. Judulnya Al-Iktibasu min hadisi Ibnu Abbas. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas. Beliau menukilkan di situ, ya, tentang bagaimana Allah menjaga orang, menjaga agama Allah, menjaga perintah Allah dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam hidupnya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Bisa dijaga secara fisiknya, bisa dijaga ekonominya, bisa dijaga keturunannya dan seterusnya.
Nah, kalau kita kembali kepada yang sedang kita bahas, kita kaitkan dengan hadis ini, maka itu bagian dari penjagaan Allah kepada Rasulullah. Kita lihat secara faktanya, setelah Nabi Muhammad diangkat resmi oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, maka tidak satu detik pun hilang begitu saja kecuali di jalan Allah. Hartanya habis di jalan Allah, umurnya habis di jalan Allah, bahkan kehormatannya pun dipertaruhkan di jalan Allah. Maka wajarlah kalau Allah memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya adalah apa? Jika kita gunakan diri kita untuk agama Allah, kita jaga perintah Allah dalam diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai ujung rambut, dari dulu sampai dulu kembali, Allah pasti menjaga kita. Menjaga kita dalam makna yang luas. Saya punya seorang guru, ya, seorang guru, waktu itu saya mengambil sanad hadis kepada beliau, umur beliau 135 tahun. Setelah 1 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Namanya Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Jadi di sana memang, apalagi di daerah pegunungan di Pakistan, ya, di daerah namanya pegunungan Karakoram, ya, perbatasan dengan Cina, orang Gilgit namanya. Kemudian di daerah Mansehra yang dekat dengan Kashmir dan sebagainya. Orang itu umurnya meninggal umur 80 tahun itu dianggap meninggal muda. Di sana, cuma sekalian. Saya pernah tinggal kurang lebih sebulan lebih lah di sana untuk mencari pengalaman luar biasa. Jadi di wilayah itu, ya, di wilayah yang saya sebutkan di pegunungan itu, hidupnya sangat natural, pegunungan tinggi. Jadi meninggal umur 80 tahun, kalau kita kan sudah wajar, memang sudah waktunya, sudah sepuh. Di sana termasuk meninggal muda. Saya melihat tuh orang berjalan, satu bapaknya 124, anaknya masih 80 tahun. Luar biasa di sana. Ya, memang hidupnya natural dan orang-orang beragama. Nah, guru saya bukan orang sana, tapi beliau namanya di wilayah Sind, tidak jauh dari kota besar juga. Kami mengambil hadis di sana. Di Indonesia ada 2, saya dan teman saya sudah almarhum rahimahullahu taala, namanya Ustadz Arifin, Ustadz Ibnu Arifin, di orang Madiun tapi tinggal di Makassar, meninggal di sana. Beliau meninggal dan kata orang saya kembarannya, mirip. Cuma bedanya beliau lebih tua karena beliau belajar agama itu setelah S1 selesai, insinyur, kemudian mengambil Islamic Studies dari awal, beberapa tahun, belas tahun di sana, beliau selesai, alhamdulillah. Nah, saya mengambil hadis dengan beliau, sanad hadis kepada seorang syekh namanya Muhammad Hayat As-Sindi, Muhammad Hayat As-Sindi. Kita tanya, setelah selesai program, ada seorang di antara kami bertanya, Syekh, Anda ini kan umurnya tua, untuk level hari ini di zaman itu, saat itu, ya, beberapa belas tahun yang lalu. Di antara kami bertanya, ada beberapa orang dari beberapa negara bertanya ke beliau setelah selesai mengambil program sanad hadis, Syekh, antum itu umurnya udah sepuh banget. Jadi 3 generasi berarti, kalau hitungan zaman sekarang, 3 generasi. Jadi beliau mengatakan, kalau yang pernah belajar hadis, pensyarah kitab Sunan Tirmidzi namanya Tuhfatul Ahwadhi, itu sejaman dengan beliau, orang India juga, karena beliau pernah belajar di India. Dia orang India tapi dari pecahan India, namanya Pakistan, di wilayah Sind. Tapi sampai sekarang masih sehat. Kalau jalan masih sehat, hafalannya masih kuat. Kalau menyampaikan hadis dengan hafalan hadisnya luar biasa. Kita tanya, Syekh, apa resepnya bahasa kita? Beliau mengatakan ada 2 resep, secara dohir dan secara syar'i. Yang pertama, dua-duanya syar'i, tapi dohir maksudnya dohir syar'i dan secara syar'i. Beliau mengatakan secara dohirnya, secara ilmu kesehatan, Rasulullah kan mengatakan bahwa susu itu penuh barokah, dia menggantikan makanan dan minuman katanya. Jadi beliau itu nggak banyak makan, hanya makannya roti yang tamis yang lebar itu sedikit sekali, tapi beliau setiap hari mengonsumsi susu asli, karena di sana orang minum itu susu asli diperas, ya kan, baik dari sapi atau dari unta atau dari ini, diperas dan diminum. Satu hari beliau, kata beliau, aku minum 5-8 liter susu asli, bapak-bapak sekalian. Kalau kita mungkin langsung keluar ya, nah, katanya laktosanya nggak cocok dengan kita dan seterusnya. Baik, itu yang pertama, itu secara ikhtiar sebagai seorang manusia, dan itu ada hadisnya Rasulullah. Bagaimana yang lain? Beliau katakan, karena beliau tidak pikun, umur segitu waktu kami mengambil 135 tahun tidak pikun. Beliau mengatakan, ingat sabda Rasulullah, ihfadillah
yahfadzka. Jaga agama Allah pada diri kamu, mata, tangan, kaki, maka Allah pun akan menjagamu sampai kau pun tua, sampai datang waktumu dipanggil kembali Allah Subhanahu wa taala. Jaga tangan jangan sampai menyakiti dan mengambil yang bukan haknya. Jaga mata jangan sampai melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Jaga telinga jangan sampai mendengar apa yang diharamkan oleh Allah. Maka Allah akan menjagamu, dahiliyahmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kalau kita berat Pak, untuk mengamalkan ini berat. Kita keluar aja melihat maksiat, ya kan? Dimanapun maksiat datang kepada kita. Maksiat tuh ngejar kita 24 jam, bayangkan. Gimana kita bisa menjaga ini semua? Bagaimana Allah akan menjaga kita secara lahiriahnya? Maka jaga agama Allah, Allah menjaga kita. Itu kuncinya, dan ini sangat berat. Maka jaga jangan sampai ada yang masuk yang haram dalam perut kita. Allah pasti akan menjaga kita, memberikan yang terbaik untuk kita. Baik, kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari hal-hal seperti ini nampaklah jelas Rasulullah manusia yang paling layak dan berhak untuk dijaga oleh Allah, bahkan setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, dan jasad Rasulullah penuh dengan barokah semasa hidupnya. Makanya dalam beberapa kisah, ya, kita nukilkan di sini ada 5 kisah sebenarnya, tapi kita ambil satu kisah, ya, yang sangat luar biasa. Adalah kisah yang terjadi pada tahun 1146 dan setelahnya. Itu kejadian hidup seorang raja Islam yang sangat terkenal, pahlawan Islam, tapi namanya hampir-hampir lenyap dari sejarah. Ya, nama beliau adalah Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Jadi dari keturunan Zangki, ya, dari keturunan Zangki. Beliau penguasa wilayah Syria. Tapi beliau yang menyatukan, ya, seluruh umat Islam dari wilayah Syria, ya, dari wilayah Syria begitu, ya, sampai ke Mesir, Efrat dan Mesir. Ini disatukan oleh beliau untuk menghadapi musuh-musuh Allah, khusus dalam hal ini Romawi, yaitu orang-orang Nasrani. Beliau sangat terkenal, dan salah satu jasa beliau yang ditulis dalam sejarah adalah kisah di zaman beliau. Satu ketika beliau masih di singgasananya di Syria. 3 kali berturut-turut beliau ketemu mimpi dengan Nabi Muhammad SAW dan berpesan, tolong aku, ada orang yang mau mengambil jasadku. Itu begitu jelas dalam mimpi tersebut, bahkan menampakkan ciri orang yang mau mengambil. Katanya orang Maroko, ya, ciri-cirinya secara lahiriah, rambutnya agak pirang-pirang, matanya ABC, begitu diterangkan dengan jelas dalam mimpi tersebut. Hari pertama beliau mengatakan, mungkin mimpi. Ternyata besoknya lagi mimpi yang kedua kali lagi, sampai 3 kali, sampai tiga kali. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sisi lain, beliau seorang raja yang pemberani dan soleh, dan beliau juga punya seorang menteri yang soleh dan cerdik dan sangat berjasa untuk perjuangan Islam. Maka beliau bertukar pikiran, sharinglah dengan si menteri tersebut. Wahai menteriku, ya, saya 3 hari kok berturut-turut dapat mimpi yang seperti ini, ya. Jadi menterinya namanya Jamaluddin Al-Mushili, namanya Al-Mushili. Kira-kira apa saran Anda? Apa saran Anda? Apa saranmu setelah saya begini, kira apa? Adakah ini isyarat dari Allah Ta'ala atau bagaimana kira-kira? Beliau mengatakan, ya Syekh, kau harus pergi atau buat rombongan pergi ke Madinah. Coba amati apa yang akan di sana dan bawa harta yang banyak di sana. Ya, bawa yang harta yang banyak dari sana. Kira-kira apa kita lihat di sana, apa yang kita bisa lakukan untuk membuka mungkin ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dilakukanlah perjalanan tersebut, ya. Sebagai seorang raja, ya, datang ke Madinah. Perjalanan kurang lebih memakan waktu 16 hari. Dan kisah ini jemaah sekalian ditulis dalam beberapa kitab, di antaranya Fusul min Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah dan beberapa kitab yang lainnya. Sesampainya di sana, beliau mandi di luar Masjid Nabawi, kemudian masuk ke Masjid Nabawi, salat dan berziarah ke makamnya Rasulullah, ya, sebelumnya salat di Raudhah dulu. Kemudian sampai di sana, kemudian beliau duduk-duduk dengan menteri tersebut, dan menteri mengatakan, Syekh, coba kumpulkan orang yang ada di masjid.
Setelah dikumpulin semua, dibagikan harta. Dan beliau mengatakan, nanti harta yang kalian bawa pulang dari saya sekarang, tolong sampaikan kepada seluruh penduduk Madinah. Madinah saat itu masih kecil jemaah. Antara Masjid Nabawi dengan Raudhah, dengan Baqi yang hari sudah nyambung itu nggak seperti ini. Ya kita bayangkan di zaman itu. Yang pernah ke sana ya udah kebayang ya, antara masjidnya Rasulullah yang asli dengan Baqi itu dulu padang pasir. Dulu tanah kosong, ya kan, dulu tanah kosong, penduduk Madinah masih sangat-sangat kecil. Raja tersebut mengatakan berdasarkan nasihat dari si menteri yang baik tadi, yang soleh tersebut, menyampaikan kepada masyarakat yang ada di masjid, saya kasih hadiah kepada kalian, dan tolong sampai di rumah tempat tinggal kalian di seluruh Madinah, sampaikan, catat nama mereka semua dan bawa mereka kemari, saya akan kasih semua hadiah dari saya. Jangan lupa ya, jangan lupa. Kemudian si menteri tersebut mengatakan kepada raja, kamu masih ingat nggak kira-kira ciri-ciri jika orang itu ada di sini? Oh pasti saya ingat. Ya sudah, kalau gitu kita jalankan program mengumpulkan orang. Betul ya, setelah semua orang yang datang di situ, ya kan sangat banyak orangnya, apalagi kita tahu bahwa raja telah datang, tentunya orang semakin banyak ke Masjid Nabawi. Jadi tempatnya raja di zaman tersebut dari masjid ke masjid di zaman itu ya, bukan di hotel. Ala kulli hal. Kemudian orang ahlu Madinah semua hadir, dan semua sesuai dengan catatan telah menerima seluruh hadiah tersebut. Maka si raja mengatakan, wahai ahlul Madinah, ada enggak kira-kira, coba teliti ulang, ada enggak kira-kira orang yang belum menerima hadiah dari kami, dari kerajaan yang tinggal di Madinah sekarang? Mereka mengatakan, enggak ya wahai raja kami semua sudah dibagi katanya. Kemudian coba cek lagi, coba kalian kira-kira pernah melihat nggak ada orang yang mungkin kalian nggak kenal tapi tinggal di Madinah? Diingat. Oh ternyata ada 2 orang lagi. Dari mana mereka? Dari Maroko. Maka raja tenang. Oh ini kayaknya nih. Bisa nggak hadirkan kemari? Kenapa dia nggak hadir? Dia nggak akan pernah menerima hadiah dari siapapun. Kenapa? Selain dia orang yang kaya raya, punya harta yang banyak, dia ini suka membagi. Dermawan orangnya, ya kan? Setiap pada subuh setelah dari masjid dia pasti ke Baqi untuk berziarah ke para sahabat-sahabat yang ada di Baqi, mendoakan mereka. Wah orang baik nih berarti, orang baik ini. Coba panggil dia. Setelah dipanggil, didatangkan, ditanya, siapa kalian? Dia katakan, kami adalah jemaah haji dari Maroko. Setelah selesai haji, kami terpikat dengan kota Nabi Muhammad SAW, ingin tinggal di sini, ingin belajar di sini. Oh bagus kalau begitu. Bisa nggak kirim alamat rumah kamu di sini? Ternyata rumahnya dekat kuburannya Rasulullah, tempat tinggalnya. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, tidak jauh dari kuburannya Rasulullah SAW. Sengaja ngontrak di wilayah situ. Di situ ada kontrakan ya, yang disewa dengan harga yang sangat mahal. Dan si 2 orang Maroko ini, akhirnya pakaian asli Maroko. Ternyata dia ini orang Kristen. Ternyata dia ini orang Nasrani yang di Maroko, ya, yang di Maroko, yang diperintahkan oleh raja di sana untuk membawa jasad Nabi Muhammad dan 2 sahabatnya mau dibawa ke Maroko. Untuk apa? Untuk mengalihkan mata dunia katanya, supaya Maroko jadi pusat, sebagaimana Mekah dan Madinah menjadi pusat didatangi oleh seluruh manusia. Tapi orang Nasrani, ya sekali lagi ini orang Nasrani. Tetapi ini 2 orang ini luar biasa, menyamar sempurna samarannya. Setiap hari Sabtu ya beliau pergi ke Kuba sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad, bagi-bagi makanan kepada fakir miskin dan seterusnya. Baik, setelah diminta dikasih alamat, maka raja tersebut langsung datang tentunya dengan pengawalan. Ya, dengan para pengawal datang ke rumah tersebut, dan ditengok-tengok memang isi rumah tersebut hanya koper-koper besar, isinya makanan, uang, harta dan buku-buku begitu banyak. Jadi menunjukkan seakan dia orang yang memang baik, orang yang soleh, yang suka berbagi dengan siapapun, orang yang senang belajar. Dan masyarakat yang ikut hadir di situ pun memujinya. Ini memang orang baik wahai raja, dia selalu berbagi kepada siapapun, kami selalu dibantu ya. Orang-orang yang miskin di Madinah semua dibagi hartanya oleh orang tersebut. Hartanya nggak ada serinya, nggak ada habisnya katanya.
dan dia tiap malam menghabiskan waktu, ya, menghabiskan waktu tahajudan, kalau subuh di masjid, nanti kalau habis subuh dia pergi ke Baqi. Masya Allah. Kemudian maka ditanya ulang, wahai dua orang Maroko, jujurlah kepadaku, jujurlah kepadaku. Nah, si raja ini melihat dua orang ini sebagaimana yang diperlihatkan dalam mimpinya, dalam mimpinya. Maka orang tersebut kemudian disuruh apa? Disuruh mengaku, tapi dia nggak mau ngaku. Bahkan dalam beberapa riwayat beliau sempat dipukul supaya mengaku, tapi tetap tidak mengaku. Akhirnya raja penasaran. Orang tersebut, ya, tetap dijaga, nggak boleh kemana-mana. Raja tersebut keliling rumah, diperhatikan ada celah nggak, ada satu persatu. Masuk ke dalam ruangannya. Setelah dicek, isinya kitab, isinya koper-koper isinya uang, makanan dan seterusnya yang biasa dibagi-bagi. Kemudian beliau terlihat sebuah tikar di situ, tikar atau permadani lah begitu. Beliau penasaran, beliau angkat itu tikar. Ternyata di bawah tikar tersebut kayak ada semacam kayu. Ketika dibuka, itu terowongan menuju kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari berikutnya dengan bukti-bukti dan data, kemudian orang tersebut dieksekusi, dibunuh sebelum dia mengaku bahwa memang saya kemari adalah suruhan dari raja kami yang ada di Maghrib, hari namanya Maroko. Dulu dikuasai oleh orang-orang Nasrani untuk mencuri jasad Nabi Muhammad dan dua sahabatnya agar kami bawa pulang ke sana, dan kami akan mengalihkan, ya, pandangan dunia terutama orang Islam ke tempat kami, ke Maroko. Dan setelah itu raja yang soleh, Sultan Nuruddin Az-Zangki ini memerintahkan, ya, kepada rakyatnya, kepada timnya, kepada kontraktor pastinya hari ini namanya, ya, untuk membuat pagar di bawah tanah, ya, dengan kedalaman yang ada mengatakan 30 meter, dengan tebalan yang sangat tebal, yang dicor dengan timah campuran tembaga. Sehingga setelah itu maka jasad Nabi Muhammad sudah aman insyaallah ta'ala, dan tidak akan pernah bisa lagi dicuri dan diambil oleh siapapun. Karena sebelumnya ada beberapa kali mau dilakukan oleh orang, tapi dengan izin Allah Ta'ala, Allah dedahkan keinginan buruk mereka ingin mencuri jasad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan bagi kita. Ini sejarah yang tertulis dalam sejarah. Kenapa mereka ingin mencuri jasadnya Rasulullah? Mereka sesungguhnya walaupun tidak beriman kepada Rasulullah, mereka meyakini pada jasad yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain utuh, mereka meyakini ada barokah dan keberkatannya. Karena itulah mereka ingin mengambil itu jasad yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah di zaman Saudi Arabia, di atasnya pun dibuat tembok musallas, ya, bentuknya bertiga begitu, sehingga kalau kita sholat, ya, karena Masjid Nabawi yang kalau Masjid Nabawi zaman itu, hari ini telah di dalam Masjid Nabawi hari ini. Bahkan rumah Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Rasulullah pun sudah di dalam Masjid Nabawi. Sehinggalah pemerintah yang resmi di sana dibuat musallas, sehingga ketika sholat tidak berasa bahwa itu ada bangunan khusus yang di dalamnya ada kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka dengan ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang difirmankan oleh Allah, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga Rasulullah dari manusia, ternyata bukan hanya saat hidupnya beliau, bahkan setelah beliau meninggal pun dijaga kehormatannya, kemuliaannya jasad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang kafir pun begitu sangat ingin punya itu, maka kita sudah punya sebagai orang Islam, punya Nabi Muhammad, ya, punya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada beberapa ulama yang mengatakan Mekah dan Madinah yang afdal itu menurut orang ini adalah Madinah. Kenapa? Karena di dalam kota Madinah ada jasad yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katanya. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Baik jemaah sekalian, ya, itu saja yang menjadi disampaikan pada kajian atau sharing pada hari ini, ya. Semoga pada malam hari ini menambah ilmu pengetahuan, menambah keimanan kita dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai syarat untuk kita beriktibar dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita mengenal sesuatu, maka kita akan tahu tentangnya dan akan tumbuh rasa cinta. Kalau tumbuh rasa cinta, maka insya Allah akan ada kekuatan untuk mengikutinya
dalam segala halnya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah naskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan. Mau cari apa dalam kehidupan kita? Ada semua pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafaqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebagaimana biasa sebelum ditutup, jika ada yang menambahkan maklumat atau bertanya, fadhal. Waalaikumsalam. Mengenai jenazah, Pak Ustaz. Tadi kan pas turun dia hari Senin berkuburannya. Jadi kalau aturan itu berapa lama sih jenazah itu boleh dimayamkan di rumah? Karena kan katanya kalau meninggal itu harusnya segera dimakamkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa kiamat itu hari ini jelas hari Jumat. Jadi kan dari Jumat ke Jumat ini kan merasa apa? Mungkin aja bisa Jumat depan, kan bisa Jumat. Tapi ada nggak tanda-tanda lainnya seperti yang kita dengar itu dengan turunnya keluarnya Dajjal, terus turunnya Nabi Isa alaihissalam dan segala macam itu, apakah itu juga merupakan tanda-tanda tentang kiamat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Yang pertama tentang mentakhirkan, mengebumikan jenazah. Berapa lama sih dan bagaimana sunnahnya? Secara umum Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa apabila ada orang meninggal di antara kalian, maka fa'asri'u, percepatlah dimakamkan. Kenapa? Jika dia baik, maka dia telah ditunggu di tempat yang lebih baik, yakni di taman-taman surga. Jika dia orang yang buruk, supaya alam semesta beristirahat dari efek keburukannya. Nah, itu yang menjadi landasan kenapa disunahkan kalau ada orang meninggal itu dipercepat untuk dimakamkan. Dengan catatan, jika tidak ada hal lain yang sangat urgen untuk ditakhirkan. Contoh, mungkin terjadi pembunuhan, belum ketemu siapa yang membunuh, mau diotopsi dan seterusnya, boleh untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih besar. Atau mungkin ada saudara yang sangat-sangat dekat, yang bahkan sebelum meninggal pun dia sebut-sebut namanya, yang mungkin masih di pulau lain atau mungkin di negeri lain, mau ditunggu dan seterusnya. Ditunggu lain dan seterusnya. Mungkin ada hal yang sangat penting terkait dengan banyak hal. Intinya kalau ada kemaslahatan, itu boleh ditakhirkan, ya. Ditakhirkan, ya kalau kita melihat kepada Rasulullah SAW, ya jangan terlalu lama sampai dia membusuk. Karena kan hanya beberapa hitungan jam saja kalau manusia umumnya kan pasti akan mengeluarkan aroma yang sudah tidak baik, karena memang dalam tubuhnya sudah terjadi kerusakan, dan itu yang terjadi. Maka dalam hal ini jemaah sekalian, dipercepat, ya, dipercepat, karena dia akan mendapatkan tempat jika dia orang baik yang lebih baik, kalau dia orang buruk supaya alam semesta istirahat daripada gangguannya. Bagaimana kalau ada orang yang ditunggu-tunggu, ternyata nyampe di tempat sudah telat, apa yang dia lakukan? Boleh orang yang tadi datangnya telat, mungkin qadarullah pesawatnya harus ada pengenselan atau apapun namanya lah ya, sehingga sampai di tempat tersebut keluarga yang besar di tempat tersebut udah nggak bisa lagi mentakhirkan, sudah bawa aja ke makam kuburannya. Kalau seandainya orang tersebut tadi baru datang dan dia baru dimakamkan, boleh juga disolatin di atas kuburannya. Itu ada hadisnya. Hadis sahih, Rasulullah SAW pernah kehilangan seorang perempuan hitam yang biasa membersihkan masjid. Di pagi harinya ditanya, di mana si fulan, kok nggak kelihatan ya pagi ini? Karena perempuan-perempuan zaman Rasulullah itu masih ikut sholat berjamaah, sholat subuh umumnya mereka. Karena sholat subuh itu kan gelap dan masjid Rasulullah masih gelap. Tapi setelah terang Rasulullah mengecek, kok nggak ada, biasanya nyapu, biasanya bersihin masjid, kata Rasulullah. Kok nggak ada? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, tadi malam udah meninggal dunia dan kami tidak enak diri untuk mengganggu engkau wahai Rasulullah, cukuplah kami saja, kan dia hanya tukang sapu katanya. Hanya tukang sapu. Rasul mengatakan, subhanallah, maha suci Allah,
Kenapa kalian tidak bangunkan aku? Karena dia tukang sapu, tapi tukang sapunya siapa? Rumah Allah. Bahasa kita ini marbot lah, ya kan? Marbot itu yang dibersihin apanya? Rumah Allah. Rumah yang paling megah, yang paling mulia di muka bumi yang ada. Memang pekerjaannya sama, tapi yang dibersihkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, maka nggak boleh menghina mereka. Maka Rasul mengatakan, dullani ala kubriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Maka pagi hari itu Rasulullah dibawa ke kuburan. Setelah ditunjukkan ini, maka Rasulullah langsung saufakum, luruskan barisan di belakang. Bahkan orang yang udah ingin nyolatin pun nyolatin ulang bersama Rasulullah. Rasulullah jadi imam, sholat di atas kuburannya menghadap kiblat. Boleh jika telat, ya telat. Ini boleh dilakukan. Tapi ingat, ketika mengamalkan harus hati-hati. Kalau masyarakat belum paham, takut terjadi fitnah. Ini orang katanya nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi kok malah sholat di atas kuburan ya? Dikiranya aliran baru lagi. Maka perlu dijaga hal tersebut agar timbul fitnah. Baik. Kemudian yang kedua adalah bahwa dunia ini akan kiamat pada hari Jumat. Waktunya tahun berapa nggak ada yang jelas, tapi ada tanda-tandanya. Rasulullah dalam hadis yang cukup banyak, teks yang banyak berbeda, hadisnya sahih. La taqumus sa'atu, tidak akan datang hari kiamat hatta takhruja asyara ayatin, sehingga keluar ada 10 tanda-tanda besar. Ini namanya 10 tanda-tanda kiamat kubro. Di antaranya adalah setelah setelah pengikat antara penyambung antara tanda-tanda kiamat kecil dan kubro itu muncul, yaitu Imam Al-Mahdi. Rasulullah mengatakan akan turun Nabi Isa. Setelah turun Nabi Isa akan muncullah Dajjal. Setelah ini Dajjal ya, Dajjal habis itu muncul Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu akan terbit matahari dari barat. Jadi nanti akan ada satu hari terjadi di muka bumi ini matahari terbit dari barat, tadinya sahih. Secara hadis dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata sudah ada penelitiannya. Dan secara ilmu pengetahuan pun itu bisa dibuktikan katanya. Ya katanya kutub utara hari ini kan sudah mulai berjalan. Yang utara ke selatan, selatan ke utara. Makanya sekarang terjadi pemanasan global karena ada perubahan kutub. Terus berjalan pada waktunya yang kutub utara di selatan itu saat itulah akan terjadi ya matahari terbit dari barat. Terbit dari barat, setelah di tengah dia kembali tenggelam di barat. Itu sekali dan seumur hidup dunia, seumur hidup dunia sekali. Secara hadis bisa dipertanggungjawabkan, ternyata sudah ada penelitiannya katanya. Nah ini jika sudah muncul jemaah sekalian, maka saat itu orang ketakutan kata Rasulullah, maka nggak diterima tobatnya. Jika saat itu dia tobat, perbedaannya adalah bagaimana tobatnya orang setelah terjadinya hari itu. Apa hari itu pun tidak, jumlah ulama mengatakan diterima. Diterima. Baik, dalam hadis yang sahih juga Rasulullah mengatakan, pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, hal tadruna aina tagribu syamsu? Wahai sahabatku, tahukah kalian kemana perginya matahari? Terbit di pagi hari, kemana tenggelamnya? Maka sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai sahabatku, matahari terbit atas perintah Allah dari timur, terus berjalan sampai ke barat, sampai di bawah arsy Allah. Dia bersujud di bawah arsy Allah, dia kan bersujud. Kemudian Allah mengatakan, wahai matahari, berdirilah, kembalilah engkau terbit di mana engkau harus terbit. Maka matahari terbit besok di pagi hari. Manusia melihat hal biasa. Terus begitu sampai 3 kali hadis tersebut mengatakan, maka yang ketiga kali mengatakan, wahai matahari, qumi irji'i haitsuma ji'ti. Berdiri, kembalilah engkau wahai matahari dari tempat engkau tadi datang. Berarti dari barat, dan terbitlah besok kamu dari mana engkau tenggelam tadi. Maka di pagi harinya besoknya matahari terbit dari sebelah barat sampai pertengahan, kemudian balik lagi ke tempat maghribnya, ke tempat tenggelamnya. Saat itulah manusia akan ketakutan,
kemudian yang beriman ya belum bertobat kepada Allah. Tapi Rasulullah mengatakan tidak diterima iman mereka, tidak diterima tobat mereka. Nah, setelah itu manusia udah mulai rusak. Manusia sudah seperti hewan. Saat itulah muncullah namanya hewan melata yang bisa berbicara. Namanya siapa? Ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan jazas, ada yang mengatakan dan sebagainya. Dan dalam riwayat tadi yang sahih dia bawa cap. Hewan melata ini membawa cap. Tapi secara bentuknya nggak ada hadis yang sahih yang mensifati hewan tersebut. Yang jelas hewan tersebut muncul dabatul ard namanya, hewan melata di muka bumi ini yang bisa berbicara dengan manusia yang membawa cap. Jadi orang dicap, ini muslim dicap sininya, ini kafir dicap sininya. Sehingga dalam hadis nanti orang sedang makan akan melihat, oh si fulan kafir, si fulan muslim. Kenapa? Karena sudah ada capnya masing-masing. Itu kata Rasul. Nah, setelah itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, maka akan muncullah api dari pesisir Aden, dari Yaman. Muncul api tersebut yang akan menyebar seluruh dunia, akan menggiring seluruh manusia ke mahsyarnya di wilayah Syam. Jadi api itu akan bergerak menggiring seluruh manusia. Dia tidur bersama manusia dimanapun. Nah, saat itulah manusia ketakutan, tunggang langgang, dan manusia digiring oleh api tersebut. Setelah itu nanti datang pula angin dari selatan. Angin yang akan jika menghembus mengenai orang yang beriman, walaupun imannya ada sebiji-biji zarrah dalam hatinya, maka semua akan meninggal dunia. Setelah itu tersisa yang ada di muka bumi adalah orang-orang yang tidak beriman. Makanya Rasulullah mengatakan, inna min syarari nasi, sesungguhnya ada manusia-manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Yang pertama adalah apa? Orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, orang yang datang hari kiamat dan dia hidup. Kenapa? Dipastikan berarti dia orang tidak beriman kepada Allah. Nah, saat kondisi seperti itulah Allah perintahkan untuk ditiupkan tiupan sangkakala sehingga semua orang meninggal dunia. Dalam hadis dikatakan, ada beberapa riwayat, di antaranya adalah orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala adalah orang yang sedang memerah susu unta, mau diminum, belum sampai ke mulutnya terdengar tiupan sangkakala dan orang meninggal dunia duluan. Ada riwayat yang lain, ada orang yang mau membawa gembalaannya ke kota Madinah, karena Madinah dia ditinggalkan oleh umat Islam, oleh penduduknya. Madinah menjadi hutan belantara. Ketika dia melihat Madinah, sudah menjadi hutan belantara yang menakutkan, maka dia berbalik badan, ini meninggalkan kota Madinah, maka tertiuplah tiup sangkakala dan dia meninggal dunia. Yang ketiga dari riwayat, orang yang sedang memperbaiki saluran air untuk kolamnya, belum selesai dia mendengar tiupan sangkakala dan dia meninggal dunia. Maka jika ini terjadi, maka kiamat terjadi, maka selesailah sejarah dunia, kelak akan berubah ya sejarah manusia kepada kehidupan yang kekal abadi. Dan hancurnya semesta alam ini sesungguhnya adalah awal kehidupan yang sejati dan yang sebenarnya. Jadi hidup sekarang ini bukan sebenarnya fata morgana. Hidup yang hakiki adalah setelah kita mati, setelah hancurnya semesta alam ini. Itulah kehidupan yang sejati jemaah sekalian. Hidup yang sudah nggak ada adalah ujungnya yang kekal abadi. Kalau bahagia, bahagia selamanya. Kalau sengsara, sengsara selamanya. Sehingga dikatakan kesakitan yang kita rasakan hari ini di dunia karena istiqomah dalam agama Allah, memperjuangkan agama Allah, konsisten komitmen di jalan Allah dan kebenaran. Ibaratnya setetes air yang diteteskan di lautan. Lautan itulah akhirat. Kebahagiaan akhirat itu sesungguhnya. Sedangkan sakit yang kita rasakan hanya 70-60 tahun, itu sementara satu tetes air di samudra. Makanya kan ada Rasulullah pernah mengatakan, dunia sijul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman, tetapi surga bagi orang kafir. Apa di antara maknanya? Karena kebahagiaan apapun yang kita dapat di dunia gak ada harganya dibandingkan kebahagiaan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saya menyampaikan dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk selalu waspada dan menyiapkan diri kita untuk kehidupan yang kekal abadi, yakni akhiratnya Allah Ta'ala. Nah, kembali kepada pertanyaan, tanda kiamat kubur itu belum kelihatan, tapi sudah mengarah ke sana. Tanda kiamat kecil sudah hampir sampai puncaknya. Hanya satu yang belum muncul,
yang belum jelas muncul, yaitu apa? Ifrat, sungai Ifrat yang membelah kota Baghdad itu ya, yang datang dari ujung Antokia tuh sampai ke bawah, itu nanti akan berubah menjadi gunung emas. Rasulullah mengatakan semua orang berebut di sana ya, tapi semua tidak yang mendapatkan cuma satu. Bagaimana sarannya kita sebagai orang mukmin ya Rasulullah, kalau kita saat itu ada, menjauhlah dari fitnah itu, rebutan. Maka itulah alasan katanya orang-orang Eropa, Amerika ini menguasai wilayah itu, karena katanya disorot oleh NASA, itu sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Dan itu nanti mengering, sungai Ifrat yang beribu-ribu tahun yang menjadi sumber kehidupan beberapa negara itu akan mengering, dan sekarang sudah katanya 70% itu sudah mengering. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang kita lagi tunggu adalah apa? Jaziratul Arab. Rasulullah mengatakan la taqumus sa'atu hatta ta'uda Jaziratul Arab murujan anhara. Tidak akan datang hari kiamat, hadis sahih, sehingga Jaziratul Arab semenanjung Arab, di dalamnya Saudi Arabia, Yaman, kemudian Mamlaka Oman, Arab Muttaidah, di antaranya sedang ada pertandingan bola itu dan seterusnya. Kata Rasulullah, kembali menjadi hijau dan mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dalam penelitian, padang pasir yang begitu hebat itu dulunya 10.000 lebih sungai besar mengalir di wilayah Jaziratul Arab, yang hari ini berubah menjadi apa? Padang pasir, karena azab yang turun ke wilayah itu, sehingga dibolak-balikkan oleh Allah Ta'ala. Dan dahulu kala berarti Jaziratul Arab adalah negara yang sangat subur, hutan belantara. Hari ini jemaah sekalian ya, yang sudah umroh dan haji sudah paham lah. Mina, Arafah, Musdalifah dulu kering kerontang, sekarang sudah menghijau, ditanami pohon Soekarno. Kenapa? Pak Soekarno yang ngasih usulan tanam pohon itu yang ditanam sampai sekarang. Dan untuk satu pohon satu keran, kebayang nggak kira-kira? Satu pohon satu keran. Teman saya bercerita yang jadi mukimin tahunan di sana, dia dulu pernah nabrak atau temennya nabrak pohon dengan mobil, maka disuruh ganti, harganya lebih mahal daripada mobil yang dia pakai, karena sangat-sangat berharga. Tidak jarang dulu negeri sana mendatangkan pohon dan juga tanah di Indonesia untuk tanam itu. Dan kita lihat sekarang jalan-jalan sudah menghijau. Bahkan banyak saudara kita sekarang bercocok tanam di wilayah Taif, berkebun. Berkebun apa? Sadu sayuran. Jadi di sana sudah tumbuh kangkung, Bapak-bapak sekalian. Jadi padang pasir sudah mulai berubah menjadi, bahkan di beberapa wilayah di Saudi Arabia seperti puncak kondisinya. Sungai air mengalir, orang cetok padi dan sebagainya. Tambah lagi sekarang MBS Muhammad bin Salman sedang mengadakan program terbesar, program raksasa, di antaranya apa? Menjadikan Saudi Arabia, khusus Riyadh, menjadi kota yang hijau. Maka sedang diproyek beberapa tahun yang lalu mengadakan pengadaan semak belukar sebanyak 100.000 semak belukar. Jadi membuat semak belukar. Kita yang dengar aneh bin ajaib, semak belukar diadakan di Indonesia, asal nggak ditanamin pasti tumbuh semak belukar. Di sana diadakan dan memerlukan biaya yang sangat besar. Ternyata ini semua yang sedang dilakukan ini menuju apa? Menuju apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan gedung pencakar langit, kata Rasulullah juga, itu tanda-tanda hari kiamat. Hari ini gedung tertinggi di mana? Dubai. 818 meter tingginya. Jeddah, Amir Al-Walid bin siapa namanya itu, sedang membuat gedung tertinggi di dunia di kota Jeddah. Sedang dirancang dan sedang proses, lebih tinggi daripada yang di Dubai, di atas 1000 meter. Di atas berapa? Ya, 1000 meter dari bawah tanah, dari datar. Jadi paling tinggi di muka bumi yang ada. Sisi lain kita bangga, tapi sisi lain kita sedih. Berarti benar sabda Rasulullah. Ya kan, benar sabda Rasulullah. Sisi lain banyak negara-negara Islam yang makan aja susah, tapi dia menghabiskan uang beribu-ribu
bertriliunan untuk membangun sesuatu yang sebenarnya nggak jelas juga tujuannya, hanya untuk pamor, hanya untuk harga diri satu bangsa dan negara. Ini semua sudah terjadi dan terus akan terjadi dan menyempurnakan proses terjadinya tanda-tanda kiamat kecil itu. Jika ini sudah terjadi jemaah sekalian, sudah tinggal nunggu waktunya. Tapi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting bukan kapan hari kiamatnya, yang terpenting adalah sudah siapkah kita. Karena kiamat itu ada dua, kiamat kecil, kapan datang kematian kita, itulah kiamat kita. Dan kedua, kiamat kubro, apabila hancur semesta alam, itulah kiamat kubro. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang tidak lalai dengan kehidupan dunia dan ingat akhirat, mempersiapkan dengan persiapan yang cukup insyaallah taala sebelum datang kiamat kecil yang datang kepada setiap kita. Wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira cukup ADKM. Baik. Demikian kajian kita pada hari ini ya. Kita tutup sekali lagi dengan kifaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.